wabarakatuh. Halo, bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Semangat selalu ya menjalani aktivitas di hari-hari. Ya, meski kita harus tetap dari rumah saja, mudah-mudahan kita doakan sama-sama keadaan akan cepat baik dan cepat pulih. Untuk hari ini, anak-anak sekalian, kalian masih di buku tematik. Kalian buka buku tematik di pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima karena pembahasannya sama sekaligus. Di pembelajaran keempat halaman nanti kamu baca ya di halaman 76, kamu baca terlebih dahulu cerita serigala licik dan domba kecil. Kamu baca untuk melatih, selain melatih konsentrasi kalian, melatih fokus kalian, melatih pelafalan atau baca kalian, ya, cara membaca anak-anak supaya lebih baik kembali. Kalian baca terlebih dahulu ya, lihat tentang serigala licik dan domba kecil. Nah ini ya, kisah serigala licik dan domba kecil di halaman 76 ya. Lalu selanjutnya setelah membaca uh, tentang tadi serigala licik dan domba, kamu sudah tadi ya melihat bagaimana ada yang disebut dengan, kalian pernah baca sebelumnya, drama. Drama itu merupakan suatu pertunjukan ya, karya seni yang bercerita tentang kehidupan manusia. Kalian bisa menemukan banyak drama, kisah drama tentang yang tadi kamu baca ya dan segala macamnya. Ketika dalam drama ya, anak-anak kalau dalam mementaskan drama, kalian juga tidak hanya baca, tapi kalian juga menghayati tokoh atau peran yang kalian perankan. Contoh seperti domba kecil, serigala licik. Nah, kalian seperti seolah-olah menghayati perannya ya. Tokoh misalnya Pak Fajri menjadi seorang serigala yang licik. Pak Fajri membaca, ketika Pak Fajri mementaskan drama, cara baca Pak Fajri, cara menyampaikannya, wajahnya itu seperti seekor serigala ya, cara membaca yang licik. Nah, kalau dalam drama itu ada tema. Tema itu judulnya ya. Contoh tadi serigala dan eh, domba kecil. Lalu alur rangkaiannya. Alur itu maksud adalah rangkaian cerita. Misalnya pertama bertemu di sungai. Kedua sampai ke terakhir akhirnya domba menyelamatkan. Alur ya atau jalannya cerita dari awal sampai akhir cerita. Jadi tidak ujung-ujung ketika di awal cerita langsung sudah, ya enggak. Jadi ada awal, pertengahan, dan akhir cerita. Lalu ada tokohnya siapa saja. Kalau tadi ada serigala dan domba, atau tokoh itu yang ini ya, yang ada di dalam cerita. Nah, latar itu tempat, waktu, berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah drama atau cerita. Contoh tempatnya di sungai, tempatnya di sekolah, eh, waktunya misalnya waktu pagi hari, siang hari, malam hari, jam 8, jam 7. Contoh misalnya pada pagi hari ya di sekolah SD Ratih. Nah, itu bisa contoh. Suasananya eh suasananya contoh ada sedih, senang, gembira dan segala macamnya. Amanat merupakan pesan ya, pesan yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Contoh misalnya tentang lebah pekerja dan lebah pejantan, ada pesannya bahwa kita harus bekerja keras. Nah, dan segala macamnya. Lalu ada, kalau tadi dramanya, sekarang pementasan atau penampilan. Pementasan itu adalah penampilan ya, praktek drama. Pertama ada naskah drama. Apa itu naskah drama? Itu teksnya yang kamu baca. Jadi nggak tiba-tiba kamu dihafal. Jadi biar tertulis ya. Ada naskah, itu catatan atau tulisan cerita.
Pemain, ya, siapa saja orang-orangnya yang akan dimainkan. Sutradara, nah, siapa itu sutradara Pak Fajri? Sutradara itu yang mengatur jalannya cerita, ya. Jadi kalau kalau contoh ya, kalian sedang mementaskan drama, lalu Pak Fajri yang sutradaranya. Pak Fajri yang mengatur nih kalian kapan masuk, kapan kalian selesai cerita dramanya, kapan ganti pemainnya. Contoh, misalnya pemain pertama ada Atifa dan Nadira. Pemain kedua ada Keanu dan Dias, contoh. Nah, itu Pak Fajri tuh yang bilang ganti, ganti. Nah, Tata Rias yaitu busana. Tata Rias itu make upnya. Kalau kalian ya biar biar make up ya atau rias. Lalu tata busana pakaiannya. Kalau kalian serigala pakai apa ya? Mungkin pakai apa namanya, busana-busana yang berbulu. Kalau pakai serigala apa, domba. Nah, atau guru, kalian pakai baju apa tuh, ya, baju rapi dan segala macam. Tata panggung itu panggung ya. Tata lampu, lampu. Jadi ada tuh jadi dalam drama menggunakan lampu ya, ada lampu kelap-kelip. Tata suara dan penonton. Nah, penonton ya. Kalau kita main tes ketika dari yang menonton, siapa yang lihat? Oke, tadi kalian sudah lihat. Nah, selanjutnya mungkin mengamati keberagaman karakteristik individu. Ingat ya, masing-masing orang itu, masing-masing dari kita itu berbeda, ya. Berbeda kepribadian, berbeda cara pikirnya, masing-masing berbeda. Yang disukai apa beda, ya. Yang diinginkan apa beda, hobinya juga beda. Nah, ini ada nih, Wayan dan Rasti. Mau baca ya? Nih, di poin bawahnya, lingkungan masyarakat sangat beragam. Anggota masyarakat adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang budaya. Ya, lingkungan masyarakat itu lingkungan di sekitar rumahmu ya, di sekitar rumahmu. Sekeliling rumahmu itu lingkungan masyarakat. Memiliki banyak berbagai macam orang. Ada yang pemalu, pendiam, ada yang ceria, ya, tetangga-tetangga kamu tuh atau teman-teman kamu. Jadi berbeda-beda ya setiap. Nah, di sekolah juga sama, apalagi di sekolah ya. Di sekolah juga sama. Teman sebangku kalian, teman kelas kalian itu berbeda semua. Nah, nah, tadi sudah drama, lalu juga sudah apa namanya? Tentang perbedaan individu. Nah, ini tentang eh, gerak memutar dan meliuk. Nah, ini kalau menggunakan bola dari bawah lalu sampai lalu ke atas nih, dari bawah opernya ke bawah. Ini oper ke teman ya. Ini kalau kalau kita di sekolah mungkin sudah praktek. Jadi dari temannya nih ada 6 orang berbaris dari yang paling depan ke bawah, oper ke bawah sampai lalu ke atas sampai orang terakhir dapat bolanya. Ini kalian bisa, ini pengetahuan saja ya, gerak memutar dan meliuk untuk melatih tubuh kalian, melatih punggung, tangan ya, ketangkasan kalian, dan melatih kepercayaan juga. Kita tidak bisa bermain ya, karena kita hanya di rumah. Namun kalian bisa melatih, bisa ini ya, memperagakan rumah. Nah, lalu selanjutnya di pembelajaran kelima, kalian membaca dongeng gembala kambing dan kambing liar. Setelah kalian baca, lalu kalian isi mengapa sang gembala kambing-kambingnya membawa kambing ke dalam gua, lalu sampai selanjutnya. Nah, kalian nanti isi ya. Makanya dibaca dulu ya, biar uh, kalian memahami. Setelah kalian mengisi ya, tadi kisah tadi, jawab pertanyaan tadi. Nah, kalian nanti akan diminta untuk menuliskan pengalamanmu tentang temanmu dan sikap baiknya. Kamu cerita nih, contoh ada temanmu yang baik, pernah menolongmu, mau teman sekolah, teman rumah, dan segala macamnya. Kamu kisahkan. Kenapa Pak kita harus menulis kebaikan teman kita? Ya, kalau keburukan teman kita jangan ditulis, jangan diceritakan, cukup menjadikan pelajaran ya. Kita doakan teman-teman kita tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kisah baiknya atau perilaku baiknya, nah kita kenang bahwa dia itu baik loh.